Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rania, yang kedua ada Wiranda Saputra, yang ketiga ada Naufal Faros, yang keempat ada Khairul Ikhwan, dan yang kelima ada Aldi Wahyudin. Ingin mempresentasikan K3 dengan materi peralatan instalasi listrik, rumah tangga, dan industri. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan listrik. Yang pertama itu ada kabel instalasi, yang kedua ada saklar, yang ketiga ada stop kontak, dan keempat ada steker. Yang pertama, kabel instalasi merupakan komponen utama instalasi yang dimana akan mengalirkan tenaga listrik yang akan digunakan pada peralatan listrik. Ada beberapa jenis, yaitu NYM, NYA, dan NYMHYO. Di sini memiliki kode pengenal yang ada di tabel sebagai berikut. Dan ini merupakan penjelasan dari kabel NYM, yaitu merupakan kabel isolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, yang ada 2, 3, atau 4. Kabel jenis ini merupakan kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih dan warna isolasi dalamnya beragam. Yang kedua yaitu kabel NYA. Kabel ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan satu kawat. Jenisnya yaitu kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Yang ketiga yaitu kabel NYMHYO atau NYAF, yang merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel seperti ini biasanya digunakan seperti loudspeaker, sound system, dan lampu-lampu berdaya kecil sampai sedang. Bagian penjelasan saklar yang dimana ada jenis-jenis saklar inbow, saklar outbow, dan on-off dan push-on, saklar tunggal, saklar majemuk, dan yang ketiga stop kontak yang digunakan sebagai komponen listrik yang bermuara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik, yang dimana listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan nantinya akan ditajamkan pada stop kontak. Yang keempat yaitu steker, merupakan atau sering disebut colokan listrik karena memang berupa 2 buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi sebagai menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Dan selanjutnya yaitu bagian alat pengukur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Alat pengukur. Di sini ada beberapa alat pengukur ya, Bu. Pengukur terdiri dari 3 bagian utama, salah satunya adalah MCB. MCB atau Miniature Circuit Breaker merupakan perangkat keamanan listrik berbasis sistem kerja termis dan magnetis. MCB berfungsi untuk memutuskan aliran listrik jika arus listrik yang mengalir melebihi batas yang ditentukan, baik akibat hubungan arus pendek atau korsleting maupun beban listrik yang besar. MCB memiliki 2 mode kerja, yang pertama itu otomatis, yang kedua manual. Nah, kalau yang otomatis, jika daya listrik melampaui batas, MCB akan memutuskan arus untuk menghindari bahaya. Kalau yang manual, itu saklar MCB bisa dimatikan secara manual saat dilakukan perbaikan instalasi listrik. MCB di sini berperan sebagai saklar utama dalam rumah dan memastikan aliran listrik tetap aman. MCB berfungsi sebagai pembatas arus yang digunakan oleh pelanggan listrik. MCB tersedia dalam berbagai spesifikasi pembatas arus seperti 2 ampere, 4 ampere, dan 6 ampere yang sering digunakan dalam instalasi listrik
Tolong jangan di next. Oke, kita lanjut. Instalasi listrik residensial. Dengan perkembangan teknologi MCB kini juga digunakan sebagai pembagi kelompok beban. Misalnya jenis pengaman otomatis berdasarkan waktu pemutusan. Pengamanan otomatis listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada otomat L, ada otomat H, sama otomat G. Itu otomat L untuk hantaran atau untuk hantaran. Jenis ini bekerja berdasarkan prinsip pemanas termis yang disesuaikan dengan meningkatkan suhu hantaran listrik. Jika beban listrik berlebih, suhu hantaran naik hingga batas tertentu. Lalu di metal dalam pengamanan ini akan memutuskan arus. Pada hubungan singkat atau korsleting, arus langsung diputus oleh mekanisme elektromagnetiknya. Waktu pemutusan arus sekitaran 0,16 detik untuk arus bolak-balik dan 0,2 detik untuk arus searah. Kalau yang kedua otomat A atau untuk instalasi rumah itu hampir sama dengan otomat L, tetapi memiliki pemutusan elektromagnetik yang lebih cepat 0,2 detik gitu. Untuk arus bolak-balik, waktu pemutusan berkisaran antara 2,5 hingga 3 detik. Sementara untuk arus searah itu sekitaran 4 detik gitu. Umumnya digunakan di rumah tangga karena mampu memutus arus gangguan kecil dengan cepat. Jika terjadi gangguan tanah, bagian logam yang terbuka tidak akan menghasilkan tegangan berbahaya. Ketiga, itu ada otomat G. Digunakan untuk melindungi motor listrik kecil dan alat-alat listrik dengan daya besar seperti penerangan gedung. Memiliki kemampuan elektromagnetik yang lebih kuat dengan waktu pemutusan antara 8 hingga 11 detik untuk arus bolak-balik dan 14 detik untuk arus arah. Saklar dalam sistem ini dilengkapi ruang pemadam busur api untuk menangani lonjakan arus besar hingga 1.500 ampere. Next. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Baik, selanjutnya alat pengukur. Dalam instalasi residensial, terdapat alat yang berfungsi untuk proteksi gangguan serta mengukur jumlah pemakaian daya listrik atau KWH. Instalasi listrik rumah tangga pun membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tangga tersebut, seperti gangguan hubung singkat atau short circuit atau korsleting. Pertama, meter listrik atau KWH meter. Gunanya mengukur konsumsi daya listrik dalam satuan KWH, biasa berbentuk analog atau digital. Kedua, pengaman listrik. Pengaman lebur atau sekring berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat dalam tabung ketika dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Alat ini bertujuan untuk keselamatan dan dipasang pada instalasi listrik sebagai pemutus arus saat terjadi hubung singkat atau arus pendek. Pengaman listrik termis, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Pada keadaan ini, MCB berfungsi menggantikan fungsi dari box sekring. Terdapat tipe pada pengaman listrik. Pertama, tipe ulir. Tipe ulir adalah sekring dengan kapasitas pemutus rendah, terdiri dari 2 model. Kedua, tipe D atau diazet. Terbuat dari keramik, memiliki fuse hold atau fuse cap. Yang ketiga, tipe DO atau Neo Z. Memiliki bentuk yang lebih kecil seperti botol susu mini. Keempat, tipe pisau. Tipe ini
memiliki kapasitas pemutusan tinggi, berbentuk kotak atau bulat dengan bahan keramik. Kelima, tipe tabung. Tipe ini memiliki kapasitas pemutus variatif dari tinggi hingga rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu merupakan peralatan instalasi listrik industri ya. Yang pertama itu ada box panel, kedua ada cubicle, ketiga ada automatic main failure, dan keempat itu ada panel control. Yang pertama itu box panel, memiliki dua bagian ya. Dan bagiannya itu sendiri ada main distribution panel. Itu merupakan panel utama yang menerima tenaga listrik sebelum didistribusikan ke industri. Dan yang kedua itu ada sub distribution panel, yang berfungsi itu mendistribusikan sumber daya listrik ke panel control dari main distribution tersebut. Yang kedua itu ada cubicle. Cubicle ini merupakan sistem switchgear tegangan menengah 20 kV yang berfungsi mendistribusikan daya dari trafo ke konsumen. Dan juga komponen dalam cubicle ini termasuk circuit breaker, current transformator, boost station, dan feeder. Dan yang ketiga itu ada automatic main failure, sistem darurat yang menjaga suplai daya ketika sumber utama, yaitu PLN, mengalami gangguan. Dan juga automatic main failure ini menggunakan relay, time delay relay, dan automatic transfer switch untuk beralih otomatis ke generator cabangan. Dan yang keempat itu ada panel control. Panel control ini terdiri dari berbagai komponen seperti lampu indikator, emergency push button start or stop, saklar manual otomatis, MCB, kontraktor magnet timer, overload, current transformer, voltmeter, dan ampermeter. Dan panel kontrol ini berfungsi untuk mengontrol kerja peralatan industri dan mengamankan dari gangguan listrik. Dan ini merupakan foto atau gambaran dari main distribusi panel dan sub distribusi panel. Panel distribusi ini tuh digunakan pada setiap perusahaan karena fungsi dari panel ini sendiri itu mendistribusikan sumber tegangan ke jaringan industri dan membagi sumber menjadi beberapa kelompok beban. Di dalam panel distribusi tersebut terdapat beberapa komponen yaitu kontraktor magnet, MVB, MCB, TOLR, rel omega, busbar terminal, dan komponen listrik lain yang dibutuhkan oleh industri lah. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.